Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Nur Asyikin Afifah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mempraktikkan bagaimana cara menganalisis daya beda soal menggunakan aplikasi SPSS. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu analisis daya pembeda. Analisis daya pembeda soal merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kesukaran butir soal. Jadi, maksud dari daya pembeda soal ialah kemampuan masing-masing butir soal dalam hal membedakan antara peserta tes berkemampuan tinggi dengan peserta tes yang berkemampuan rendah. Indeks diskriminasi atau dapat disingkat dengan D merupakan pernyataan untuk nilai besarnya daya pembeda. Nilai indeks diskriminasi berada di kisaran antara -1 sampai +1. Semakin tinggi nilai daya pembeda pada butir soal, maka semakin baik soal. Karena apabila nilai indeks diskriminasi semakin tinggi, maka itu artinya soal semakin sulit. Menurut Karyono Natar, terdapat manfaat dari adanya analisis daya pembeda soal. Di antaranya yaitu, pertama, guna memperbaiki dan meningkatkan mutu masing-masing butir soal melalui data empiriknya. Sehingga dengan adanya indeks daya pembeda, maka dapat dilakukan pengrevisian soal, penolakan soal, ataupun dapat diketahui soal yang sudah baik. Kedua, guna mengetahui seberapa jauh butir soal mampu membedakan kemampuan setiap peserta tes. Nah, untuk rumus yang digunakan dalam mengetahui besar kecilnya angka diskriminasi yaitu berikut merupakan tabel tingkatan klasifikasi nilai indeks diskriminasi dan penafsirannya. Selanjutnya, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menganalisis daya beda soal menggunakan aplikasi SPSS. Silakan simak videonya sampai selesai. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan mempraktikkan bagaimana cara menganalisis daya beda soal menggunakan aplikasi SPSS. Langkah yang pertama, kalian harus menyiapkan data hasil peserta ujian atau hasil peserta tes. Untuk lebih memudahkan, kalian bisa siapkan di Excel seperti ini, seperti yang ada di layar kalian. Kemudian, kita buka aplikasi SPSS. Nah, ini saya sudah membukanya. Kalau sudah, kita pergi ke variabel view. Nah, angka pertama, yang name ini kita tulis nama. Bebas, kalian mau menulis apa? Sini saya menulis nama siswa. Kemudian untuk tipe, saya memilih string. Karena nanti di sini akan ada nama-nama dari siswanya, maka saya pilih string. Oke. Selanjutnya desimalnya 0. Nah, untuk labelnya bebas, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, selanjutnya untuk value missing column tetap, kemudian di center. Nah, ini kita pilih nominal ya. Oke, kalau sudah, kita coba lihat. Oke, nah di sini saya akan memberikan label soal. Dari tadi kan ada soal nomor 1 sampai nomor 10. Jadi saya menulisnya S1 saja. Nah, yang terakhir adalah total score. Jangan lupa dikasih strip ya, biar bisa terbaca. Oke. Nah, kalau yang ini, nah yang desimalnya ini semua kita ganti ke 0 ya. Selanjutnya ini kita ganti center.
Kemudian yang ini, yang soal nomor 1 sampai nomor 10 kita ganti ordinal. Dan untuk total skornya kita ganti scale. Oke, ya. Nah, kita kembali ke data view. Tampilannya seperti ini, teman-teman. Oke, kalau sudah seperti ini, berarti kita kembali lagi ke Excel. Nah, data yang sudah disiapkan tadi tinggal kita kopas. Mulai dari ini ya, nama peserta tes sampai total skor. Copy. Nah, kita taruh di kolom nomor 1 ya, di atas. Paste. Oke, sudah. Nah, sudah muncul kan, sama seperti yang tadi. Oke, kalau sudah seperti ini, langsung saja untuk mencari daya beda soal kita pergi ke Analyze, kemudian Correlate, Bivariate. Oke, kita Ctrl A dan kita pindahkan ke Variable. Nah, kalau sudah, pastikan kolom Correlation Coefficient itu kita centang yang persen, kemudian yang bawah to tail dan Flag Significant. Centang semua. Kalau sudah, kita oke. Oke, ini dia tampilannya, teman-teman. Nah, kita fokus di bagian total score ya. Total score, kita lihat satu persatu dari soal nomor 1 sampai nomor 10. Kemudian kita lihat di tabel klasifikasi. Coba kita lihat soal nomor 1. Hasilnya yaitu 0,65. Nah, untuk kalau kita lihat di tabelnya, artinya adalah soal itu baik. Oke. Kemudian soal nomor 2 yaitu 0,25, artinya soalnya cukup. Soal nomor 3 0,85 itu artinya sangat baik atau excellent. Selanjutnya soal nomor 4 yaitu 0,23, hasilnya cukup. Kemudian soal nomor 5 yaitu 0,25, itu artinya soal dalam tingkatan cukup. Selanjutnya soal nomor 6 0,47 itu masuk ke dalam soal yang baik. Kemudian soal nomor 7 0,75 itu masuk dalam kategori soal yang sangat baik. Kemudian soal nomor 8 0,46 itu masuk dalam kategori soal yang baik. Selanjutnya soal nomor 9 yaitu 0,47 masuk ke dalam soal yang baik. Dan nomor 10 0,23 artinya soalnya masuk ke dalam soal yang cukup. Nah, berarti dari data yang didapatkan tadi dari 10 siswa dan soal adanya 10, itu artinya soalnya semuanya tidak ada yang jelek, paling rendah dalam kategori yang cukup. Itu artinya bisa dimasukkan ke dalam soal untuk diujikan. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Baik, itu tadi sedikit penjelasan dan cara mempraktikkan analisis daya beda soal. Sekian dari saya, apabila ada salah kata maupun kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.